Ya, jadi bulan Juli nanti aku ada film baru yang namanya Agen Plus 62 dan film ini spesial karena untuk pertama kalinya aku nggak hanya berperan sebagai aktris tapi juga aku di sini sebagai executive producer. Dan tantangannya jadi lebih besar sih karena mungkin yang dulu aku hanya mikirin gimana penampilan aku depan layar, sekarang aku harus mikirin banyak hal nggak dari segi kreatif aja tapi juga gimana film ini mudah-mudahan bisa laku di box office supaya semua investor dapat uangnya kembali, gimana caranya make sure semua kru, pemain dan orang-orang terlibat bahagia supaya nanti hasilnya juga maksimal dan ya pressure-nya meningkat lah karena kita nggak lagi hanya memikirkan diri kita sendiri tapi kita mikirin semua orang dan juga kesuksesan jangka panjang filmnya gitu. Ini first time berarti jadi executive producer. Ya sebenarnya pernah 2 kali tahun lalu aku berinvestasi di sebuah film, tapi ini pertama kalinya aku berani untuk mengatakan aku menjadi executive producer karena ini memang karya yang dibuat banyak orang luar biasa dan menurut aku pesannya juga kuat banget, bakal relatable banget bagi banyak orang Indonesia dan tentunya kita sebagai warga Indonesia kita suka banget film yang menghibur, yang bikin ngakak ya. Dan itu dapat semua dramanya ada, lucunya ada. Karena di sini aku nggak sendiri, ada Keanu juga, ada Mbak Rika Diah Pitaloka juga yang udah 17 tahun nggak berakting di depan layar kaca. Jadi spesial banget. Keanu pertama kalinya jadi peran utama, Mbak Rika kembali lagi ke layar kaca setelah 17 tahun. Aku di sini nggak hanya acting tapi juga menjadi executive producer. Jadi banyak first time bagi kita semua. Apa mungkin yang kesulitannya ketika menjadi executive producer? Tadi udah dijelasin Mas. Udah dijelasin Mas tadi. Ya. Nah, kalau kenapa memilih untuk Mbak Rike Diah Pitaloka yang udah lama vakum nih? Apa ada ketakutan misalnya takutnya kaku lagi ketika nanti diajak syuting? Nah, kalau pemilihan pemeran sih sebenarnya itu bukan tanggung jawabnya aku ya. Itu dari PH-nya Wahana Kreator. Mereka udah apa ya punya orang-orang yang milih peran-peran masing-masing. Tapi mungkin ini film spesial karena kita semua dari generasi yang berbeda kan. Tapi yang aku suka adalah kadang-kadang kalau kita mikirin seorang pahlawan, kita mikir pahlawan tuh harus sempurna, pahlawan tuh harus seseorang yang nggak bisa digapai, seseorang yang nggak relatable. Tapi di film ini orang-orang biasa atau agen-agen yang diremehkan seperti karakter yang diperanin Mbak Rike sama Keanu, ternyata mereka lah yang menjadi pahlawan. Yang berarti sebenarnya dalam diri kita semua ada seorang pahlawan yang mampu ngerubah kondisi sosial yang nggak adil gitu. Tapi Kak Cinta sendiri membatasi nggak sih misalnya genre film tertentu nggak mau main atau di genre film tertentu aja yang mau main? Enggak sih, kalau aku nggak pernah ngeliat dari genrenya, aku selalu ngeliat dari ceritanya dan juga pesannya gitu. Kalau di film ini karakter aku namanya Jessica. Memang dari luar kelihatannya dia hanya sekedar cewek yang fashionable, yang eh, mandiri, yang agak cegil. Tapi sebenarnya dia itu memiliki intelek yang luar biasa, bisa membaca orang lain, bahkan memiliki bisnis gelap yang akhirnya menjadi konflik dalam film ini. Dan yang seru walaupun aku udah pernah melakukannya di project lain, di sini aku dikasih beberapa scene action lagi di mana aku harus belajar choreo fighting yang tentunya buat aku seru karena uh, dari dulu emang aku lebih suka ditantang untuk melakukan hal-hal fisik daripada hanya berakting aja. Aku ngerasa perpaduan acting dan juga fighting itu membuat aku sebagai aktris lebih puas saat bekerja gitu. Nah, kalau untuk di Agen Plus 62 ini pesannya apa sih? Mungkin ada pesan tersirat yang mau disampaikan dari filmnya? Um, Oke, jadi film ini kan bisa dibilang tentang dua agen yang diperankan oleh Mbak Rika sama Keanu yang berusaha mencari tahu kejahatan di balik sebuah bisnis gelap yang dibina oleh karakter aku yaitu Jessica. Walaupun dari luar kelihatannya aku hanya memiliki bisnis salon gitu.
kayaknya film ini menjadi kritik sosial yang menunjukkan kepada kita semua masyarakat Indonesia bahwa banyak sekali bisnis-bisnis gelap yang akhirnya lebih berdampak kepada rakyat kecil dan membuat kesenjangan ekonomi antara orang-orang yang kaya dan orang-orang yang miskin semakin besar gitu. Jadi gimana caranya kita bisa memberantas ini. Nah, walaupun isunya berat, filmnya mengemasnya dengan sangat light gitu dan menurutku mudah dicerna oleh semua orang. Jadi ya mudah-mudahan nanti sukses, mudah-mudahan box office. Aku nggak mau terlalu berekspektasi besar, tapi tentunya kita semua udah kerja keras banget untuk bisa menghasilkan karya seperti ini. Jadi teman-teman please nonton Agen Plus 62 mulai 3 Juli nanti di seluruh Indonesia di bioskop karena aku rasa kalian bakal enjoy sih. Ya, jadi pertama-tama aku bersyukur banget ya karena aku tahu zaman sekarang jarang banget anak muda punya orang tua yang masih memiliki pernikahan yang langgeng atau bahkan walaupun mungkin masih memiliki pernikahan nggak selalu harmonis gitu. Jadi aku bersyukur banget bisa punya orang tua yang baru aja ngerayain anniversary-nya yang ke-33 tahun, gila banget. I'm so happy and proud bisa punya orang tua yang memiliki pernikahan yang sukses gitu, walaupun bukan berarti sempurna ya. Nah, mungkin kadang-kadang banyak orang yang wondering kenapa sih Cinta kalau misalnya tayang di TV atau di interview lebih sering kelihatan mamanya, papanya jarang. Nah, jawabannya adalah karena papa aku paling benci disorot kamera. Dia nggak suka privasinya diganggu dan kalau dalam lingkungan kayak gini pasti stres banget gitu. Jadi sebenarnya udah dari 2 tahun yang lalu aku minta papa aku ngelakuin family photoshoot bareng aku. Karena ketakutan aku adalah tentunya ya semakin kita dewasa semakin kita sadar orang tua kita juga bertambah umur ya. Dan walaupun aku ingin optimis dan bilang papa mama aku bisa hidup sampai umur 90-an, amin. Kita nggak pernah tahu, kita aja sebagai anak muda bisa mati besok dan itu kenyataannya. Seberapa muda, seberapa tua kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi di keesokan hari. Nah, karena memang aku dan keluarga aku belum pernah sama sekali seumur hidup ngelakuin foto keluarga. Aku panik dong karena aku berpikir amit-amit kalau sampai terjadi sesuatu sama salah satu dari kita, aku bener-bener gak punya hal tangible yang bisa aku pegang untuk mengingat kedua orang tua aku. Ya of course kita punya foto-foto yang gak formal di Instagram, tapi itu beda kan dengan kualitas foto yang profesional dengan fotografer yang benar dan lain sebagainya. Dan kayaknya karena pelan-pelan selama 2 tahun terakhir aku secara halus memberitahu papa aku soal keresahan aku ini, akhirnya dia luluh juga dan menyadari bahwa oke, mungkin emang saya nggak suka banget nih ada di depan kamera, tapi anak saya ada benernya juga nih. Jadi finally walaupun aku baru postingnya tanggal 7 Juni kemarin, kira-kira 2 hari sebelum Idul Fitri tahun ini, kita photoshoot keluarga dan ternyata hasilnya bagus, semuanya happy dan aku udah nggak lagi punya keresahan bahwa amit-amit suatu hari nanti saat orang tua aku nggak ada, aku nggak punya apapun yang bisa aku pegang dari mereka. Jadi at least nanti di masa depan, mungkin kalau aku pun punya keluarga sendiri dan seterusnya, mereka bisa lihat, oh ini loh papa mamanya mamaku, atau ini loh opa omaku, ini loh great grandpa sama great grandmaku. Jadi sejarah keluarga kita tuh terdata. Gitu. Karena kadang-kadang kan kita nonton film ngelihat orang bisa ngelacak family tree mereka sampai tahun 1800-an. Itu keren banget kan. Aku gak mau masa sampai tahun 2000-an aja aku gak bisa gitu. Tapi ketika papa udah bilang, ya udah oke, ayo gitu. Yeah. Apa yang dirasa Kak Cinta dan mungkin keluarga ya? Ada happy-nya tapi ada stres luar biasa juga karena langsung otak aku muter nanti di hari H gimana caranya biar papa aku minim nunggu, nggak cerewet dan nggak marah-marahin orang karena dia frustasi. Jadi kalau dari sisi stresnya langsung waktu papa aku konfirmasi aku cari tanggal, langsung aku tata sedemikian rupa supaya di hari H semua yang ribet-ribet, semua foto-foto yang sendiri-sendiri kayak aku sendiri, mama aku sendiri kita kerjain dulu. Saat kita siap buat papa aku baru kita calling papa aku biar bener-bener papa aku sampai tinggal ganti baju, tinggal foto gitu. Dan itu bener-bener yang terjadi. Aku sama mama aku mungkin di lokasi foto 4 jam ada, papa aku hanya 1,5 jam dan selesai. So
Berhasil, yes. Dan kayak aku bilang tadi, hasil fotonya bagus banget, layak banget dipajang di dinding, jadi nggak malu-maluin. Dan aku bangga nunjukin foto itu suatu hari nanti ke keluarga aku di masa depan. Sosok papa Ya. di mata Kak Cinta gimana? Em, aku sangat bahagia bahwa Tuhan ngasih aku papa yang aku miliki karena walaupun dia orangnya keras, aku harus mengakui bahwa aku punya etos kerja yang sangat disiplin dan juga profesional karena papa aku. Didikan papa akulah yang membuat aku sangat menghargai waktu orang lain dan ya papa aku juga yang bikin aku mampu berdebat dan gak takut untuk eh, menyuarakan apa yang ada di hati dan pikiran aku gitu. Tapi oleh karena itu perpaduan papa sama mama aku itu perfect banget karena mama aku sebagai orang Indonesia tentunya memiliki rasa empati dan kasih sayang yang sangat tinggi sehingga walaupun aku orangnya apa ya objektif dan pragmatis banget, aku masih punya bisa dibilang hati yang cukup lembut untuk memiliki kapasitas untuk memikirkan orang lain, orang-orang yang susah dan selalu ingin melakukan sesuatu untuk bisa mengurangi beban orang lain. Jadi papa aku ngasih aku etos kerja yang bagus, mama aku kasih hati yang ingin selalu membantu orang lain. Jadi perfect lah perpaduannya gitu. Banyak wanita di luar sana yang pengen punya pasangan seperti sosok ayahnya sendiri. Iya. Kata sendiri setuju dengan itu? Kayak aku bilang, kayak menurut aku nggak ada orang yang sempurna, nggak ada pernikahan yang sempurna. Papa eh aku bangga banget memiliki papa aku yaitu Papa Michael Kiel. Apakah aku ingin pasangan yang kayak papa aku? Ya, banyak banget kualitas-kualitas papa aku yang aku ingin di pasangan aku. Mungkin 90% dari karakter yang papa aku punya, aku ingin pasangan aku juga punya. Kayak misalnya, tanggung jawab yang luar biasa tinggi. Kepemimpinan yang juga tinggi. Dan juga finansial yang stabil. Dan juga planning kehidupan yang sangat baik sehingga aku, mama aku, kita nggak ada yang susah gitu saat aku dibesarkan. Jadi rasa tanggung jawabnya tuh tinggi banget dan walaupun dia nggak nunjukin rasa cintanya dengan cara yang menye-menye, kita tahu sebenarnya hati dia itu penuh cinta dan dia sangat menyayangi aku dan mama aku dan sangat loyal terhadap mama aku. So I think those are very admirable qualities. Dan walaupun papa aku nggak sempurna, mama aku nggak sempurna, kalau aku bisa menemukan cowok yang memiliki 90% dari kualitas yang papa aku punya, itu udah luar biasa banget. Oke, Thank you.